Siapa yang tak kenal dengan seorang penyair dan esais terkemuka ini? Ya, pemilik nama lengkap Gunawan Susatyo Muhammad dan lebih dikenal dengan nama Gunawan Muhammad adalah anak terakhir dari 8 bersaudara yang lahir pada tanggal 29 Juli 1941 di Batang, Jawa Tengah. Suami dari Widarti Djajadi Sastra ini sudah menjadi kutu buku sejak anak-anak. Ayah dari Hidayat Jati dan Paramita ini selepas SMA melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1960. Pada tahun 1965, ia mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan di Belgia. Kemudian ia berkuliah di Universitas Oslo, Norwegia pada tahun 1966. Dia kembali mendalami pengetahuan di Universitas Harvard pada tahun 1989. Karena perhatiannya lebih tertarik pada masalah masyarakat, kebudayaan, dan sastra, ia tidak pernah memperoleh gelar dari pendidikan tingginya itu. Gunawan Muhammad adalah seorang jurnalis dan sastrawan Indonesia terkemuka. Gunawan mengawali karirnya sebagai redaktur harian Kami, redaktur majalah Horizon, hingga pemimpin redaksi majalah Express. Puncaknya bersama kawan-kawannya, ia mendirikan majalah Tempo pada tahun 1971. Pada saat itu, yang usianya memasuki 30 tahun, ia juga didaulat sebagai pemimpin redaksi majalah Tempo. Pemimpin redaksi majalah Tempo selama 23 tahun yang juga mantan wartawan harian Kami ini dikenal luas sebagai penyair dan penulis esai yang sangat cerdas. Karya yang pertama kali ditulis Gunawan ikut dikumpulkan dalam kumpulan puisi manifestasi yang diterbitkan dalam rubrik kebudayaan harian Abadi. Kreativitasnya terus terpacu pada tahun 1998 sehingga terbit kumpulan puisinya yang berjudul Misalkan Kita di Sarajevo, yang sebagian besar mengungkapkan simpati dan keprihatinannya terhadap nasib orang-orang Bosnia. Selama 30 tahun, ia terus menulis mengisi kolom catatan pinggir Tempo yang makin mengukuhkan dirinya sebagai penulis esai yang terpandang dengan topik berbagai persoalan. Kumpulan esai pertamanya berjudul Potret Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang, diterbitkan pada tahun 1972 oleh Pustaka Jaya. Gunawan sangat berpengaruh dalam kesusastraan Indonesia. Ia adalah salah seorang perumus sekaligus penandatanganan manifest kebudayaan yang dianggap telah menghidupkan dan memperbaharui bahasa Indonesia. Selain karena telah mendirikan majalah Tempo, kepenyairan Gunawan Muhammad dan kemampuannya untuk mengorganisir sastrawan telah melahirkan gaya dalam dunia jurnalistik. Tentunya, Gunawan pun memiliki banyak penghargaan. Di antaranya ialah penghargaan Para Samya Anugraha Dharma Krida Budaya yang diberikan oleh Universitas 11 Maret sebagai penghargaan di bidang budaya kepada budayawan yang dinilai memiliki jasa yang besar di dunia budaya. Kemudian, ia mendapatkan penghargaan internasional dalam kebebasan pers oleh Komite Pelindung Jurnalis pada tahun 1998. Dan pada tahun 1992, dia menerima penghargaan Theo Award dari Universitas Leiden, Belanda. Setiap penulis tentunya memiliki ciri khas. Ciri khas puisi Gunawan Muhammad secara umum adalah puisi imaji yang bersifat filosofis. Hal ini ditandai dengan kecenderungan menciptakan puisi dengan renungan-renungan kehidupan yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai kebudayaan. Sajaknya pun memiliki ciri sajak simbolik, memberi saran dan isyarat yang tidak begitu jelas
ke arah perasaan, imaji, asosiasi, ataupun pengertian-pengertian tertentu. Dalam menulis catatan pinggir, Gunawan Muhammad berisi kegelisahan-kegelisahan yang ingin Gunawan bagi kepada pembaca atau hanya ingin berbagi pandangannya terhadap sesuatu. Salah satu karya Gunawan Muhammad adalah Surti Tiga Saunggaling yang mengisahkan tentang 3 ekor burung saunggaling yang tiap malamnya keluar dari kain yang dibatik oleh seorang perempuan bernama Surti. 3 saunggaling diberi nama oleh Surti, yaitu Anjani, Baira, dan Cawir. 3 burung ini kerap membawa kisah yang senantiasa membuat Surti terhibur. Burung-burung ini kerap membawakan cerita tentang Jen, seorang komandan gerilya, aktivis pergerakan yang ternyata dituduh komunis dan akhirnya dibunuh oleh tentara Belanda. Seperti itulah Surti yang mengalami kesunyian lantaran pujaan hatinya menyerah pada sang mantan penjajah, meratapi kehidupannya nan hampa. Jen, seorang laki-laki yang bahkan tak Surti kenal betul, selalu menghilang dengan alasan yang bahkan Surti pun tak tahu secara pasti. Suram, kelam, lebam, dan menakutkan. Jika kita mengaitkannya dengan peristiwa yang terjadi pada 1947, memang benar rasanya makna kehitaman pada saat itu. Agresi militer Belanda I tengah menunjukkan taringnya yang membuat penduduk bumi pertiwi terbelenggu. Walhasil, penduduk Indonesia di beberapa pulau, khususnya Pulau Jawa, yang baru merasakan merdeka 2 tahun kurang belasan hari, harus berjibaku dengan mempertahankan kemerdekaan agar tidak kembali ke masa yang dulu.